Jadi hari ini belajar kita untuk mencari ilmu, mengimani ilmu, dan mengaplikasikan ilmu kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi buahnya itu takwa. Ya. Maka orang yang udah bertakwa itu sudah mencakup segala-galanya. Ya. Jadi yang Allah pertanggungjawabkan itu ilmu yang sudah dia pahami, mampu nggak dia laksanakan. Ya. Kalau umpamanya hari ini ada perintah, umpamanya ya, saum umpamanya, tapi kita belum paham bahwa itu adalah hukumnya wajib, perintah saum, kita belum melaksanakan. Tapi tetap kita termasuk orang yang bertakwa karena kita apa yang kita pahami sudah kita laksanakan. Sebagaimana dulu Bilal bin Rabah, waktu dia masuk Islam belum ada perintah sholat, dia belum sholat, tapi dia sudah dijamin masuk surga. Karena waktu itu dia belum ada menerima perintah sholat. Bahkan orang-orang yang meninggal ketika di Mekah itu dia termasuk orang-orang yang bertakwa ketika dia melaksanakan semua perintah Allah, dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal waktu di Mekah itu belum ada perintah sholat yang 5 waktu, belum ada. Karena perintah sholat itu setelah Rasulullah hijrah itu. Setelah hijrah ke Madinah baru ada perintah sholat 5 waktu. Di Mekah belum turun perintah sholat 5 waktu itu. Maka orang-orang yang terbunuh itu syahid masuk surga. Yang waktu itu dia ya melaksanakan perintah Rasul. Nah begitu. Jadi takwa itu sesuai apa yang hari ini kita terima ilmu. Ya. Oh, berarti kita nggak usah banyak ilmu kan begitu. Jadi biar tidak paham ilmu. Kalau ntar paham perintah ini kalau nggak dilaksanakan, ntar dosa. Apa begitu? Tetap berdosa karena ada perintah tolabul ilmi. Kalau kita diam biar nggak banyak ilmu, diam aja, tetap berdosa karena ada perintah tolabul ilmi. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada perintah. Ya, surat apa tuh? Yang wala takhu, surat 17 tuh. Al-Isra ya. Surat 17 ayat 36. Coba dibuka dulu. Bahwa pentingnya ilmu tuh, sampai dilarang kata Allah jangan melakukan sesuatu yang tidak paham ilmunya. Ya. Wala takhu ma laisa laka bihil ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada. Tuh, sampai seperti itu. Ya. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak tahu tentangnya, ya tentang ilmunya itu. Sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada hati. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sudah dikasih sama Allah tuh telinga, mata, hati. Untuk apa itu? Untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Mata untuk memahami kitab-kitab Allah. Ya, Al-Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Ketika kita duduk di majlis taklim dipakai untuk memahami hatinya itu. Matanya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, telinganya untuk mendengar ilmu-ilmu Allah. Maka ketika itu tidak difungsikan, maka akan Allah pinta pertanggungjawabannya. Begitu ya. Jadi marilah kita ya mampu mempelajari ilmu Allah, kita imani ilmu Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan perintah Allah supaya kita menjadi predikat orang yang bertakwa. Ya. Nah itu, walaupun betapa beratnya. Berat itu aplikasinya, tidak semudah hari ini yang disampaikan atau yang kita pahami. Untuk qiyamul lail saja, sholat malam itu, ya, 1 pekan itu 1 malam, masya Allah berat. Kalau cuman bangunnya doang, kadang bangun ya. Cuman untuk melangkah kita ke tempat
ya ke kamar mandi, untuk berwudu, untuk sholat, ini yang berat. Maka terasa disitulah tuh perjuangan untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Begitu ya. Maka butuhnya tauhid itu di situ. Al-aqidatu hiya ma'rifatu usuluddin. Orang yang berakidah itu akan memahami ya dasar-dasar syariat atau ilmu-ilmu din. Jadi ilmu din itu seperti itu, kita memahami aturan Allah, siapa Rob kita, siapa diri kita, sehingga itu menjadikan akidah buat kita. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Bukan hadis itu ya, perkataan para ulama. Ya, untuk memberikan suatu motivasi kepada kita, ya, barang siapa yang memahami dirinya, yang mengenali dirinya, ya, dia akan memahami dan mengenali Robnya. Maka ketika kita pahami ya perkataan ini, akan timbul pertanyaan kepada diri kita. Siapa diri kita? Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan? Kalau kita pahami ya perkataan itu, maka akan timbul pertanyaan kepada diri kita. Karena disitunya barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal dengan Robnya. Berarti harus mengenal siapa diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan? Maka kalau kita pahami di dalam surat Al-Zariyat itu, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang menciptakan kita ternyata Allah. Untuk apa Allah menciptakan kita? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu ya. Jadi hari ini bersyukur kita hari ini sudah kita melangkah kepada Islam. Ya, kepada dinul Islam. Kita sudah menjadi umat Islam, ada dalam sistem Islam dan berupaya untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Walaupun hari ini ya belum kita mampu melaksanakan secara kafah keseluruhan, namun sudah melangkah ke jalur yang benar. Ya, kalau sudah melangkah ke jalur yang benar, ya pasti sampai ke tujuan yang benar. Tapi kalau ingin kita ya menyampai kepada tujuan yang kita tuju, tapi jalannya tidak sesuai, jangan harapnya nyampe. Contoh ketika kita ingin ke Jakarta, ya, nah kita melangkahnya bukan ke arah jalur yang menyampai ke Jakarta, tidak akan mungkin. Ya. Tapi kalau hari ini tujuan kita ke Jakarta, contohnya langkah kita sudah sesuai dengan petunjuk ke arah Jakarta, pasti akan sempurna nyampe kita ke Jakarta insya Allah. Begitu juga kita, ketika kita perintah Allah harus melaksanakan Islam secara kafah, maka jalurnya, tempatnya kita harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahwa dulu ya umat Islam di zaman Nabi dipimpin oleh seorang Nabi, ya, dari Nabi Adam. Dia sudah sebagai pemimpin, sebagai khalifah fil ar, padahal baru manusia yang pertama diciptakan ke bumi. Ya, tapi dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Jadi Allah memberikan contoh bahwa sebelum apa-apa harus ada pemimpinnya dulu. Hari ini kadang-kadang kan ya pemimpin tidak dijadikan suatu kebutuhan, kepentingan, kewajiban. Padahal sudah dicontohkan. Nabi Adam saja makhluk ya manusia yang pertama diciptakan di muka bumi sudah menjadi khalifah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah kan ya. Gimana tuh? Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di bumi ini seorang khalifah, yaitu Nabi Adam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi sebelum Nabi mempunyai umat, dia sudah
sudah memperkenalkan bahwa dia sebagai nabi, sebagai khalifah, ya. Termasuk ya nabi-nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Maka hari ini pun ya, sebelum umat Islam bersatu utuh, itu harus ada pemimpinnya. Maka pemimpin umat Islam di kalangan nabi dulu yaitu seorang nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin bukan nabi lagi, tapi oleh khalifah. Dilanjutkan oleh khalifah dari kalangan para sahabat. Kalau dulu khalifah itu di kalangan para nabi, yang kita pahami, yang wajib kita ketahui itu nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, 25 nabi, dia sebagai nabi, sebagai rasul, juga sebagai khalifah dari kalangan para nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin ini tetap harus ada, dilanjutkan oleh khalifah dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, terus seperti itu. Maka kepemimpinan kaum muslim ini jangan sampai putus sampai akhir zaman. Maka umat Islam wajib dia mempunyai pemimpin, ya, yaitu seorang khalifah. Sistemnya yaitu sistem khilafah. Maka bersyukur. Inilah ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sudah diberikan sama Allah hidayah, petunjuk, ya, sehingga kita ada di dalamnya. Kita sudah ada di dalam sistem khilafah, mempunyai seorang pemimpin yaitu seorang khalifah, dan kewajiban kita memberikan apa? Memberikan ilmu kepada yang belum memahami, yang belum paham. Kita sampaikan bahwa hari ini sudah ada ya sistem khilafah, kepemimpinan kaum muslimin ya, yang dipimpin oleh seorang khalifah. Itu kewajiban kita. Adapun masalah hidayah itu urusan Allah. Kita wajib hanya menyampaikan. Mudah-mudahan ya kita ya istiqomah ya melaksanakan ya apa-apa yang hari ini ya sudah diperintahkan oleh Allah, Rasul dan ulil amri, ya inilah ya. Inilah ilmu yang hari ini yang perlu kita aplikasikan. Ya. Jadi ketika ada perintah jihad qital umpamanya, karena belum ada perintah jadi tidak berdosa. Tapi ketika sudah ada perintah, maka itulah yang perlu kita taati. Mudah-mudahan kita semua ya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi orang yang husnul khatimah.